satunya bekal nanti untuk kehidupan setelah kita meninggal dunia. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini, waktu yang mulia ini, kita akan sampaikan sedikit tentang apa itu surga, apa itu neraka. Karena manusia, Bapak Ibu ya, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberi anugerah nikmat dunia dan nikmat agama. Jadi Islam itu adalah sebuah nikmat bagi kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat dunia antara lain dengan diberikan kita contoh nikmat dunia yang melekat pada kita adalah ya anggota badan kita, dari kepala, mata, telinga, terus sampai kaki. Itu adalah salah satu nikmat dunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sedangkan nikmat agama itu Allah Subhanahu wa taala ya telah memberikan penjelasan. Ini loh jalan yang baik. Nanti kalau kamu jalani, kamu lakukan, nanti kamu bisa masuk surga. Ini jalan yang dilarang, jangan dilakukan. Kalau kamu lakukan, kata Allah, nanti kamu bisa masuk ke neraka. Seperti sering kita dengar oleh imam-imam, kalau kita dengar jadi makmum, imam mengatakan, alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain. Perhatikan ini, di surat Al-Balad Allah mengatakan, bukankah kami Allah telah memberikan kepadanya dua buah mata? Betul betul Bapak Ibu? Kita diberikan dua buah mata? Boten tiga toh? Boten setunggal? Nah, ini Allah ini yang mengatakan, alam naj'al lahu ainain. Bukankah kami Allah telah memberikan kepadanya dua mata? Benar ya Allah. Kemudian Allah mengatakan, walisanan wa syafatain, dan Allah memberikan kalian satu lidah, dua bibir. Leres badan? Setunggal ilat kalih bibir. Nah, ini Allah yang mengatakan, kita membetulkan, benar ya Allah, kami sudah diberi satu lidah, dua bibir. Wahadainahun najdain. Allah kemudian mengatakan, dan kami itu Allah yang mengatakan ya, telah menunjukkan kepadanya, artinya kepada jin dan manusia, dua jalan. Nah, ini Allah sudah menunjukkan dua jalan ya. Wahadainahun najdain ya. Allah menunjukkan jalan kebaikan, jalan ketakwaan itu apa saja. Kalau kita tempuh bisa masuk surga. Jalan kejahatan yang kedua, jalan kejahatan yang akan menghantarkan ke neraka. Ya, ini dua jalan. Nah, dalam kesempatan yang mulia ini, Bapak Ibu, adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami akan sampaikan beberapa saja poin
yang paling penting tentang surga dan neraka. Ya. Supaya apa? Kalau kita mengetahui surga dan neraka, ini harapan saya, kita tergugah, hati kita tergugah, iman kita tergugah. Kok tergugah wingi sare napa? Mungkin enten sing kesupen ya, terus lali, ini bisa meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi maksiat. Ini maksud pengajian pada sore hari ini, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam. Penghuni neraka pertama, ya, dipun gatosaken. Penghuni neraka adalah orang-orang kafir, yaitu orang-orang yang tidak beriman adanya Allah, tidak beriman adanya malaikat-malaikat Allah, tidak beriman adanya kitab-kitab Allah yang sudah diturunkan, tidak beriman kepada Rasul-Rasul Allah, utusan Allah, nggak percaya. Yang kelima, tidak beriman, tidak yakin, ora percaya adanya hari kiamat. Yang keenam, orang kafir itu orang yang tidak beriman, tidak percaya adanya takdir. Jadi rukun iman itu tidak percaya. Itu namanya orang kafir, ya. Na'udzubillah. Maka kita harus belajar iman kepada Allah bagaimana, iman kepada malaikat bagaimana. Itu kalau dikaji bisa 1 bulan, bisa 2 bulan, Bapak Ibu, ya. Nah, di sini cukup kita perhatikan orang-orang kafir itu bagaimana masuk neraka. Allah mengatakan, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatsluna alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu bala walakin haqqat kalimatul adzabi 'alal kafirin qila dkhulu abwaab jahannam khalidina fiha fabitsa maswal mutakabbirin. Perhatikan ini firman Allah Subhanahu wa taala, Pak, Bu. Allah mengatakan orang-orang kafir besok di hari kiamat dibawa ke neraka jahanam berrombong-rombongan. Berarti tidak hanya 1 orang, rombong-rombongan itu banyak, ya, kata Allah. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu neraka itu dibukakan pintu-pintunya, ya. Dan penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, kepada orang-orang kafir tadi, apakah kamu belum pernah datang kepadamu rasul-rasul di antaramu yang membacakan kepadamu ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini, hari kiamat? Cara gampangnya, opo wis kowe kira krungu nek Allah ki ngutus utusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing jelaske dalan sing marai bejo, jelaske dalan sing marai cilaka. Kemudian orang-orang kafir yang digiring ke neraka tadi mengatakan, bala, benar ya Allah telah datang kepada kami, ya. Tapi mereka tidak percaya, ya.
tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab terhadap orang-orang yang kafir. Dikatakan kepada mereka, kepada orang-orang kafir tadi, masukilah pintu-pintu neraka jahanam itu, sedang kamu kekal di dalamnya. Maka neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Ya, perhatikan Pak Bu, di antara orang yang tidak masuk surga adalah orang yang sombong. Orang cukup dikatakan sombong ketika dia melakukan dua perkara. Yang pertama, orang yang sombong itu ciri-cirinya merendahkan orang lain, menghina orang lain, mengejek orang lain. Itu orang yang sombong. Perhatikan Bapak Ibu, hati-hati dengan saudara-saudara kita, hati-hati dengan tetangga kita, hati-hati dengan orang-orang yang bertemu dengan kita. Jangan merendahkan mereka, jangan menghina mereka, jangan mengejek mereka. Paham Bapak Ibu? Ini ciri orang yang sombong yang pertama. Ini Nabi yang jelaskan, bukan Pak Ari. Ya, pokoknya siapa saja kok merendahkan temannya, merendahkan saudaranya, mengejek saudaranya, menghina saudaranya, ini ciri-ciri orang yang sombong. Ya. Ciri yang kedua, orang yang sombong itu adalah orang yang tidak mau menerima kebenaran. Contohnya adalah iblis, Pak. Iblis itu sombong dengan ciri dua-duanya ini. Pertama menghina Nabi Adam, ya. Bagaimana menghinanya? Iblis mengatakan, oh saya diciptakan dari api, kamu kan diciptakan dari tanah. Kan mulia saya, kata iblis, ya. Nah itu iblis berarti setelah sombong. Karena apa? Merendahkan Nabi Adam, merendahkan orang lain. Kemudian iblis menolak kebenaran. Iblis disuruh sujud kepada Adam. Artinya sujud itu bukan sholat. Iblis disuruh manut kepada Adam oleh Allah yang memerintah. Tapi iblis apa? Menolak, nggak mau. Ya Allah, saya bersumpah nggak akan taat kepada Adam. Karena mulia saya, engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Mosok aku kok kon ngabekti marang Adam. Nah, itu iblis punya dua sifat sekaligus orang yang sombong. Yang pertama merendahkan orang lain, menghina orang lain, ya. Yang kedua menolak kebenaran, menolak perintah Allah. Nah, seperti kita, inna a'tainakal kautsar. Sungguh Allah telah memberikan kita nikmat yang sangat banyak. Fasolli, maka sholatlah. Apakah kaum muslimin semua sholat, Bapak Ibu? Nggak tahu. Nggak tahu, ya. Kita yakin tidak semua kaum muslimin sholat, bermacam-macam. Ada yang rajin sholat, ada yang bolong-bolong sholatnya, ada yang belas nggak sholat. Na'udzubillah. Nah ini berarti nggak mau menuruti perintah Allah. Sombong nggak ini? Sombong. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu
kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, berpuasalah kamu di bulan Ramadan. Saya tanya, apakah semua kaum muslimin menyambut bulan Ramadan dengan puasa? Tidak. Wow, siang konco kula bakul pulsa nih, kula tumbas pulsa teng ngene konco kula SD. Mas tumbas pulsa ya. Terus ngobrol-ngobrol. Setelah diisi pulsa saya, beliau ngobrol. Apa Mas? Wah, aku ngene Mas Ari. Miris sih. Tapi kok miris? Ambiyen dek awake dhewe zaman cilik tahun 80 kuwi parwah iki uyek-uyekan. Nganti bledos anu langgare. Yen kula liyen nak langgare panggung ngoten. Nganti bledos niku. Sakniku niku tarweh jan prihatin. Niku sing mriko lho, sing crita kanca kula nembe wau bar dhuwur. Yur meneh Pak Ari, Mas Ari. Aku le prihatin iki, oh. Poso-poso iki nang dalan yo udut yo pul. Ora duwe isin. Wah, piye yo Mas? Aku yo piye? Ya jan ngono kuwi. Niku ceritane kanca kula nembe wau bar dhuwur yo. Kanca SD kula Kemendung ketika panjatan jadi keletan ratan nih ya. Masya Allah ceritane kanca kula niku. Berarti bener nih. Orang yang tidak mau melaksanakan perintah Allah berarti menolak kebenaran. Ya. Wong sing wajib-wajib poso wajib, kemudian sholat wajib, kan dia tolak, berarti menolak kebenaran. Ya, itu nanti tempatnya di neraka. Nauzubillah. Ya. Jadi Bapak Ibu, itu penduduk neraka, sudah jelas ya. Siapa calon penduduk neraka? Sampun jelas ya, yaitu orang-orang kafir dan orang-orang yang menyombongkan diri, yaitu yang suka merendahkan orang lain, menghina, mengejek, mencaci maki, wis pokoke ngelek-elek ya kepada orang lain, apalagi masih saudara, orang jauh saja sudah berlaku kesombongan, apalagi masih ada hubungan darah. Sekarang Bapak Ibu, penghuni surga bagaimana? Ya, perhatikan. Mangke diacungi nggih Mas nek meh entek ya. Kula ora duwe jam nih. Jame ten mriko dadak noleh. Jenengan mangke tit ya disemprit. Wasite Mas Rajiman nggih. Oke. Adapun penghuni surga Bapak Ibu adalah orang-orang yang bertakwa. Ya. Padahal puasa Ramadan ini oleh Allah kita disuruh berpuasa di bulan Ramadan tujuannya agar untuk menjadi orang yang bertakwa. Kan pun jelas bedino diwaca nggih surat Al-Baqarah ayat 183 ya. Tujuan puasa itu agar bertakwa. Nah, bertakwa ini ternyata ujung-ujungnya swarga. Ngoten lho. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat berikutnya, saya bacakan artinya saja karena waktu ya. Allah mengatakan, dan orang-orang yang bertakwa, kalau tadi masuk neraka, dan orang-orang yang kafir ya masuk neraka. Sekarang Allah mengatakan, dan orang-orang yang bertakwa kepada Rabb-nya, artinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dibawa ke surga berombong-rombongan pula, sehingga apabila mereka sampai di surga itu sedang pintu-pintunya telah terbuka, dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya. Jadi neraka itu ada yang jaga, surga itu ada yang jaga, bukan manusia yang jaga tapi malaikat. Penjaganya mengatakan, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masukilah surga ini.
sedang kamu kekal di dalamnya. Subhanallah. Dan mereka mengucapkan, orang-orang yang bertakwa mengucapkan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janji-janjinya kepada kami dan telah memberi kami tempat ini, yaitu surga, sedang kami diperkenankan menempati tempat dalam surga ini di mana saja kami kehendaki. Tinggal milih, mau di pojok sana, mau di atas, mau di sebelah sana, bebas milih di surga itu ya, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Tadi bertakwa, ujung-ujungnya beramal. Penduduk neraka awalnya orang-orang kafir, ujung-ujungnya orang yang sombong, ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita berpuasa itu harus bertakwa, harus yakin bahwa puasa itu yang memerintah siapa? Puasa itu Allah Subhanahu wa taala, bukan Pak Dukuh, bukan Pak RT, Pak RW, bukan Pak Tamir, bukan. Nah, itu harus yakin begitu Pak Bu. Kalau puasa itu harus punya keyakinan seperti itu. Itu namanya bertakwa, beriman. Man soma Ramadhana imanan. Sapa wonge sing poso kanthi iman, artosipun kita yakin bilih poso menika perintah Allah. Kalau kita sedang sholat, sholat itu perintah Allah. Kalau kita sedang sodakoh, kita harus yakin sodakoh itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, harus beramal, itu artinya amal yang benar. Karena ada Bapak Ibu, adik-adik, poso niku ana jenenge poso mutih. Niku mboten pareng niku mboten perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Poso niku nggih mboten naming putih, ya putih, ireng, abang, ijo niku ora oleh didahar, ora oleh diunjuk. Mboten naming poso mutih, poso kalong. Enggak ada, ya. Itu enggak ada, ya. Oke, sangat jelas. Calon penduduk surga jelas, calon penduduk neraka jelas. Sekarang kita lihat sebentar bagaimana kenikmatan surga dan siksa neraka itu seperti apa, supaya kita semangat. Semoga waktunya ada. Susahnya nek waktu nentek, ya, pertanyaan enggak? 5 menit. Oke, berarti kita lihat tentang suasana kenikmatan surga dan pedihnya siksa neraka. Monggo digatoske niki. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, karena waktu bahasa Arabnya enggak saya baca. Allah mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami kelak akan kami masukkan ke neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang baru yang lain. Kami ganti, ya, dengan kulit yang lain. Nanti di neraka itu kulitnya hangus, kemudian diganti lagi oleh Allah. Hangus lagi, ganti lagi, terus selama-lamanya. Itu ya. Kemudian Allah mengatakan supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Itu siksa di neraka. Salah satu siksanya seperti itu. Nanti macam-macamnya banyak Pak, ya. Saya ambil satu saja.
Kemudian Allah mengatakan, dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh. Jadi iman itu harus pasangannya amal soleh. Gak ada iman kok gak beramal, atau amal tapi gak ada iman, itu gak bisa, ya. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Jadi di surga itu Pak, Bu, di bawah kita itu ada sungai-sungai, ya. Kekal mereka di dalamnya. Mereka di dalamnya mempunyai istri-istri yang suci. Jadi di surga itu kita punya istri-istri yang suci, yang perawan. Minimal 60 istri. Seneng gak kan? Besok di surga minimal paling sedikit itu 60 bidadari. Ya, Masya Allah, ya. Saiki si jiwe kewalahan, ya. Oke, ini kata Allah, ya, punya istri-istri, ya, dan istrinya banyak, ya. Dan kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman, ya. Masya Allah. Habis Mas waktunya, ya. Masih 2 menit, Masya Allah, ya. Kulo gambarke malih tentang penduduk surga, penduduk neraka. Jenengan ben iso menggalih. Aku kepengin sing ngendi, monggo tinggal milih, ya. Allah mengatakan di ayat yang lain, inilah 2 golongan yang bertengkar, golongan mukmin dan golongan kafir. Mereka saling bertengkar mengenai Rob mereka, mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka. Loh, pakaiannya dari api neraka, ya. Disiramkan air yang sedang mendidih di atas kepala mereka. Dengan air itu hancur luluhlah segala yang ada dalam perut mereka dan juga kulit mereka. Kisah ini disambung minggu depan nih. Ning rada bruput ben rampung. Niki terus. Nah, monggo ling ngarit disiasati pokoke. Nggih. Pokoknya monggo lah, jenengan pun pinter le nyiasati niku, nggih. Sing penting jam 5 dit mulai iso piye ya. Nanti insya Allah rampung nek. Nek jam 5 kok lebih lagi mulai, saya yakin enggak rampung. Insya Allah kita lanjutkan, kita tuntaskan pekan depan, ya, Sabtu pekan depan. Itu belum lebaran ya, Pak? Insya Allah dereng, ya, Masya Allah, ya. Ya, boten susah. Niki mingguyon kok Pak. Oke, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Ada kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.